Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat sehat, walafiat jasmani dan rohani, dan yang tak kalah penting dan yang sangat penting yaitu nikmat iman. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melakukan sholat fardu subuh berjamaah. Baiklah, kita akan coba kita kaji bahasan kita pada pagi hari ini, yaitu kasifatus saja. Kasifatus saja li Muhammadin Nawawi Al-Jawi Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat untuk diri kita dan juga tentunya orang-orang yang kita cintai. Semakin meningkatkan keimanan kita, semakin meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas daripada tanda kiamat, di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dua tanda kiamat. Antalidal ammatu rabbataha wa antaral hufata urata alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyani. Ini adalah riwayat satu hadis yang Imam Muslim telah meriwayatkannya, rawahu Muslim. Tanda kiamat antalidal ammatu rabbataha, yang pertama kata Kanjeng Nabi bahwa budak perempuan akan melahirkan anaknya. Budak perempuan akan melahirkan tuannya. Melahirkan tuannya. Ya. Antalidal ammatu rabbataha, bahwa budak perempuan amat akan melahirkan tuannya. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyani. Nah, itu adalah tanda kiamat yang kedua yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat atau hadis ini, di mana kalian melihat orang yang telanjang kaki dan tidak memakai baju, yakni para penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, itu tanda yang kedua. Sekali lagi, tanda yang pertama bahwa budak perempuan akan melahirkan tuannya. Nah, tanda yang kedua adalah bahwa engkau akan melihat, engkau akan melihat orang yang bertelanjang kaki, yakni
tidak menggunakan baju, para pengembala kambing yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Baik, kita akan coba lihat apa yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Asy-Syafi'i berkaitan dengan wa antaral khufatal urata alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyani. Qauluhu wa antaral hufata. Qauluhu di sini adalah pernyataan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa antaral hufata, dan bahwasanya engkau akan melihat al-hufata bidomil ha'il muhmalati, dengan doma ha yang tidak bertitik, ha hu ya, nggak pakai titik, dibacanya doma. Wa antarul hufata jam'u hafin, ini adalah jamak daripada lafaz hafin. Wa man la na'la fi rijlihi, dia ini adalah seseorang atau orang yang tidak memakai, tidak menggunakan sendal fi rijlihi, di kakinya. Berarti dia bertelanjang kaki. Bertelanjang kaki. Wa antaral hufata, dan bahwa engkau akan melihat orang yang kagak pakai sendal. Qauluhu, kemudian pernyataan Kanjeng Nabi al-urata wa antaral hufatal urata jam'u arin. Jadi al-urata ini adalah jamak dari lafaz arin. Jamak dari lafaz arin. Wa huwa man la syai'a ala jasadihi, dia itu adalah seseorang yang tidak ada sesuatu di atas jasadnya, enggak ada sesuatu di atas badannya, telanjang, enggak pakai baju. Jadi al-urata adalah orang yang telanjang, nggak pakai baju. Wa antaral hufatal urata, bahwa engkau akan melihat orang yang nggak pakai sendal lagi telanjang. Qauluhu al-alata, kemudian pernyataan Kanjeng Nabi berkaitan dengan al-alata. Wa antaral hufatal uratal alata bi fathil lamil mukhaffafati, dengan fathah lam, lamnya dibaca fathah, al alata jam'u ailin, ini adalah jamak dari lafaz ailin. Al-alata jamak dari lafaz ailin. Wal alatu hiya fi takdiri fa'latin, dan lafaz al-alatu dia adalah di dalam mentakdirkan wazan fa'latin. Wazan fa'latin. Mislu kafirin wa kafaratin, semisal lafaz kafirin dan kafarah. Maknanya al-fuqara, orang fakir. Jadi al-alata itu adalah orang fakir. Bahwa engkau akan melihat orang yang kagak pakai sendal, lagi telanjang, lagi
fakir, miskin. Miskin. Qauluhu pernyataannya Kanjeng Nabi ri'a asya'i wa antarul hufatal uratal alatal ri'a asya'i. Ini sengaja nih kong saya ulang-ulang ya. Ini enaknya kalau kita bahas kitab ini begini nih diterangin. Oh dari sini alhamdulillah kita bisa kaji kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada beliau Syekh Nawawi Al-Bantani baik di dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Diampuni segala dosa-dosa beliau. Amin ya rabbal alamin. Qaluhu ri'a as-sa'i bi kasrir ra wal mad dibaca ra-nya kasrah ra ri as-sa'i jam'u ra'in. Ri'a itu jamak dari lafaz ra'in. Wa amal bid-dhammi falabuda minat ta'il marbutah. Dan adapun dengan domah maka pasti daripada ta al marbutah. Mislu qadin wa kudatin, semisal lafaz qadin dan lafaz kudatin. Kama fil misbah, sebagaimana yang tertuang di dalam kitab al misbah. Wa aslur ra'yil wa aslur ra'i al hibzu, dan asal kata ar-ra'i al hibzu yaitu memelihara. Ada yang mengatakan memelihara, ada yang mengatakan menjaga ya. Wasya'u bil hamzati, dan kata asya'u bil hamzah dengan baca hamzah, yakni al-ghanamu yaitu kambing. Jadi ri'a asya'i yaitu penggembala kambing yang memelihara, yang ngejagain kambing, penggembala kambing. Jam'u syatin, jamak dari syatin. Jadi asya'u jamak dari lafaz syatin. Wa huwa, dan dia itu minal jumu'il lati yufarraqu bainaha wa baina wahidiha bil ha'i, yaitu dia dari jamak allati yufarraqu, yang berpisah di antaranya dan di antara yang mufrad bil ha. Wa tujma'u aidon ala siyahin bil ha, dan dijamakkan juga dengan lafaz siyahin. Jadi ada dua ya. Ada yang dijamakkan dengan asya'i ya. Ada juga yang dijamak dengan baca siyahin dengan ha, siyahin. Wa khassahum bizikri li'annahum ahlul badiyati. Jadi tetap tuh sama artinya juga kambing, antara siyahin ya, siyahin dan asya'i. Wa khassahum, dan menentukan daripada mereka bizikri dengan penyebutan li'annahum ahlul badiyati, ahlul badiyati, karena mereka adalah penduduk dusun, penduduk badui Arab, penduduk dusun. Mereka ini adalah penduduk dusun ya. Bahwa engkau akan melihat orang yang enggak pakai sendal, yang telanjang, yang fakir, yang menggembala kambing, di mana mereka itu adalah kaum atau penduduk dusun, penduduk desa, badui. Badui. Iya, badui. Bukan badui Banten, bukan. Bukan Badui. Miskin banget. Iya.
Qauluhu yatatawaluna fil bunyani. Kemudian sabda Kanjeng Nabi, pernyataan Kanjeng Nabi, yatatawaluna fil bunyani. Mereka memanjangkan, ya, yatatawaluna di dalam bangunan. Yatabahauna maksudnya bermegah-megah di dalam bangunan. Fi irtifaihi di dalam meninggikannya. Ya. Mereka meninggikan bangunan, bermegah-megah dengan cara meninggikan bangunan. Wal qasdu minal hadis al-ikhbaru an tubaddulil hali wa taghayyurihi. Dan maksud tujuan daripada hadis ini adalah pemberitahuan informasi tentang pergantian keadaan dan perubahannya. Dulu penduduk dusun itu orang Badui, dia ngangon kambing. Ya, ngangon kambing. Nggak pakai sendal, nggak pakai baju, fakir lagi, miskin. Nah, ada perubahan setelah itu. Dia mungkin jadi kaya raya, bisa bermegah-megah meninggikan bangunan. Udah nggak pakai sendal lagi, pakai sepatu malah. Ya. Pakai sepatu, udah kagak telanjang lagi tuh penduduk Badui. Justru dia pakai baju. Makanya dikemukakan oleh Syekh Nawawi, wal qasdu minal hadis, dan tujuan daripada hadis al ikhbaru an tabaddulil hali wa taghayyurihi, menginformasikan tentang pergantian kondisi atau keadaan dan perubahannya. Bi an yastauliya ahlul badiyati wal faqatil ladina hazihi sifatuhum ala ahlil hadirah. Dengan menguasai penduduk Badui, ahlul Badui, penduduk desa menguasai, ya, dan orang fakir, penduduk Badui dan fakir menguasai alladzina hazihi sifatuhum, yang sifat mereka ini adalah ahli kota, sifat-sifat orang-orang kota. Sifat orang kota kan begitu, kagak ngangon kambing, keren, pakai sepatu, pakai baju. Nah, inilah perubahan yang terjadi, yang memang kata Kanjeng Nabi merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Wa yatamallakuna bil qahri wal ghalabati, dan mereka memiliki dengan al-qahri, pemaksaan dan mengalahkan, fataksura amwaluhum, maka memperbanyak harta benda mereka, yang tadi itu penduduk Badui, penduduk desa, memperbanyak harta benda mereka, wa tattasi'u fil hutami, dan memperluas, semakin luas di dalam kekayaan mereka. Karena mereka mungkin mempunyai superioritas yang cukup tinggi dalam rangka bersaing dalam ekonomi, akhirnya mereka jadi kaya, duitnya makin banyak, kekayaannya makin berlimpah, makin banyak. Afil faniyati, yaitu di dalam faniyah, harta yang akan wahya al-mata'ul kasirul himmati, kasirul
al-kasirul himmatu, dan dia yang demikian itu harta benda yang banyak, ya, yang banyak daripada cita-citanya. Fatusrafu himahumu ila tasyidil bunyani, maka diarahkan, maka ditasarrufkan cita-cita mereka kepada memperkokoh bangunan dengan duit yang banyak, dengan kekayaan yang berlimpah, ya, yang banyak, yang berlimpah tuh kekayaannya, dia mewujudkan cita-citanya dengan memperkokoh bangunan. Kan gitu kok. Dulu kan mereka dulu fakir, Miskin banget. miskin, nggak pakai baju, nggak pakai sendal, ngangon kambing lagi. Nah, setelah dia punya kekayaan yang luar biasa, harta benda yang banyak, maka dia tuangkan cita-cita mereka dengan bermegah-megah dengan cara memperkokoh bangunan. Ai tatwilihi wa rafihi bil jissi, di mana maksudnya memperpanjang bangunan dan meninggikan bangunan dengan tembok. Biasanya dulu mereka mungkin hidup di kemah-kemah, mari miara kambing. Nah, sekarang dia bangun tuh bangunannya dengan panjang kali lebar dan tinggi. Ditinggikannya dengan tembok. Wal himmatu bil kasri, dan bermula kata-kata al-himmah, lafaz al-himmah dengan dibaca kasrah, ya, awalul azmi, yaitu awal niat, awal daripada niat. Tuh, al-himmah itu artinya awal daripada niat. Wa qad yutlaku 'alal azmi, dan kadang-kadang diartikan alal azmil qawi, yaitu diartikan niat yang sangat kuat, azam, niat yang sangat kuat. Dia memiliki niat yang sangat kuat. Si orang Badui tadi, ya. Kama fil misbah, yang demikian ini sebagaimana tertuang di dalam al-misbah, kitab al-misbah. Jadi intinya bahwa tanda-tanda hari kiamat sebagaimana Kanjeng Nabi kemukakan, bahwa orang-orang Badui, ya Kong ya, orang Badui yang tadinya dia ngangon kambing, nggak pakai sendal, fakir, nggak pakai baju. Nah, tapi akhirnya dia nggak hidup seperti itu lagi. Hidup dia sudah sangat mewah, bangunannya udah tinggi-tinggi. Ya, mungkin sekarang dia pakai mobil, bahkan pakai jet pribadi mungkin. Nah, jika terjadi yang demikian itu, maka itu adalah daripada tanda kiamat. Sudahkah terjadi? Insya Allah besok kita lanjutkan pembahasannya. Insya Allah besok kita lanjutkan pembahasan masalah hadis Kanjeng Nabi tersebut. Kita diberikan umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.